Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sima Karundeng. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan dagang. Jadi apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah jenis perusahaan yang bergerak dalam kegiatan perdagangan, yakni membeli barang dari pihak lain, pemasok atau produsen, dan kemudian menjualnya kembali kepada konsumen atau pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan dagang tidak memproduksi barang. Nah, ciri-ciri perusahaan dagang itu apa aja? Yang pertama itu barangnya konkret, yang kedua memiliki persediaan barang dagang, yang ketiga pendapatan pokok disebut pendapatan penjualan, metode pencatatan persediaan barang dagangan. Lalu akun-akun apa aja yang ada di perusahaan dagang? Jadi akun-akunnya itu ada pembelian, retur pembelian, potongan pembelian dan pengurangan harga, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan dan pengurangan harga, beban angkut pembelian, beban angkut penjualan, dan persediaan barang dagang. Lalu jenis pencatatannya itu ada dua, yaitu sistem periodik dan perpetual. Periodik ini mencatat jumlah persediaan barang dengan saat akhir periode dengan melakukan perhitungan fisik. Lalu selanjutnya kalau perpetual itu mencatat persediaan stok barang secara langsung pada akun persediaan. Jurnal di perusahaan dagang. Jurnal perusahaan dagang adalah catatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan seperti pembelian dan penjualan barang dagang, pengembalian barang, dan potongan penjualan pembelian. Lalu di perusahaan dagang ini ada istilah-istilah seperti FOB. Nah, FOB ini adalah free on board atau yang biasanya kalau di perdagangan ini digunakan untuk menentukan tanggung jawab biaya dan risiko terkait pengiriman barang antara penjual dan pembeli. Istilah ini sangat penting dalam perusahaan dagang, terutama yang terlibat dalam transaksi internasional atau pengiriman barang. Nah, FOB ini ada dua, ada FOB pengirim atau FOB yang biasanya disebut shipping point, dan yang kedua itu FOB tujuan. FOB tujuan atau FOB destination ini penjual yang bertanggung jawab atas pengiriman dan resiko kerusakan atau kehilangan barang sampai di tempat tujuan yang disepakati. Kalau pengirim ini tuh tanggung jawabnya pembeli. Jadi setelah barang dikirim penjual tidak akan memiliki tanggung jawab atas barang tersebut lagi. Lalu selanjutnya itu ada term of payment. Term of payment dalam perusahaan dagang merujuk pada ketentuan atau syarat-syarat yang disepakati antara penjual dan pembeli mengenai cara dan waktu pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, term of payment ini ada kayak end of month. End of month ini pembayaran dilakukan pada akhir bulan. Terus selanjutnya ada end of month, N per 10 pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Lalu ada end of month, 2 per 10 pembayaran dilakukan paling lambat pada akhir bulan dengan potongan harga 2%. Jika dibayar paling lambat 10 hari setelah transaksi, maka nggak bakal dapat diskon. Lalu selanjutnya itu N per 30. Ini tuh pembayaran paling lama dilakukan itu 30 hari setelah transaksi. Lalu selanjutnya 3 per 10 N per 30. Pembayaran dilakukan dengan potongan harga 3% kalau misalnya pembayaran dilakukan sebelum 10 hari atau paling lambat 10 hari dan pembayaran itu paling lambat terakhir itu 30 hari. Tapi setelah 10 hari itu em, pembeli nggak akan mendapatkan diskon sebesar 3%. Lalu apa sih perbedaannya perusahaan dagang sama perusahaan jasa? Nah, perusahaan dagang dan perusahaan jasa ini memiliki perbedaan mendasar dalam jenis produk yang ditawarkan, cara memperoleh pendapatan, dan bagaimana mereka beroperasi. Perusahaan dagang fokus pada pengelolaan barang fisik dan penjualan barang, sedangkan perusahaan jasa lebih berfokus pada penyediaan layanan berbasis keterampilan atau keahlian. Nah, biasanya perusahaan dagang ini tuh mendapatkan produk-produk yang sudah diproduksi oleh suatu perusahaan, jadi mereka menjualnya kembali. Sedangkan kalau perusahaan jasa ini mereka menjual jasanya, kayak misalnya salon, laundry, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya perusahaan dagang ini kayak supermarket atau orang-orang yang mengambil barang dagangnya,
barang dagangannya ini dari orang lain. Sekian penjelasan mengenai perusahaan dagang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai soal dari perusahaan dagang yang sudah saya buat agar penjelasan perusahaan dagang lebih jelas. Jadi di sini saya sudah membuat beberapa transaksi yang akan kita buat ke jurnal-jurnalnya. Sebelumnya kita akan membuat COA-nya dulu agar memudahkan kita dalam pencatatan. Jadi COA ini berfungsi agar kita tidak ngetik akunnya satu-satu seperti ini. Em, untuk membuat chart of counting ini, kita menggunakan rumus sama dengan concatenate, lalu kita pilih ini refnya, lalu koma, agar kita bisa kasih spasi nanti itu kita kasih gini, tanda petik dua, terus spasi, petik dua, koma, lalu nama akunnya, lalu tutup kurung, jadinya seperti ini. Nah ini kalau tadi nggak dikasih petik dua itu nggak bakal ada spasi antara ref dan nama akun. Lalu selanjutnya kita bisa kayak gini aja drag ke bawah. Kita sudah dapetin ini dan nanti ini akan memudahkan kita dalam pencatatan. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan soal transaksi ini dan mencatatnya ke jurnal umum. Nah, untuk mempermudah pencatatan, kita bisa menggunakan chart of accounting tadi dengan cara data, lalu kita ke data validation, lalu kita pilih yang list, source-nya kita ambil dari chart of accounting yang tadi, yang gabungan ini, lalu kita oke. Dengan cara seperti ini, kita akan mempermudah dalam pencatatan. Lalu untuk akun ini, kita bisa gunakan rumus sama dengan if akun debit C3 sama dengan 0, koma, D3, koma, C3 lagi, lalu tutup kurung. Seperti ini, kita drag ke bawah. Oke, untuk soal pertama yaitu bukti terima kas. Untuk soal pertama yaitu bukti terima kas diterima uang dari Bank Mandiri senilai 95 juta kegunaannya untuk modal usaha PT Market Jaya. Nah, untuk jurnalnya itu kita tulis tanggalnya dulu 2 Januari 2024. Lalu untuk akun debitnya itu kas karena kas bertambah di debit. Lalu selanjutnya untuk kreditnya yaitu modal karena modal itu bertambahnya di. Lalu untuk nominalnya yaitu tadi 95 juta. Keterangannya yaitu menerima kas terima modal berupa kas. Kita samakan atas bawah. Nah, untuk nominalnya ini agar lebih rapi kita kasih koma. Oke, ini caranya. Oke, ini kita kurangi satu nomor karena kelebihan. Seperti ini. Lalu untuk nomor 2 yaitu 6 Januari PT Market Jaya membeli mesin kasir dari PT Elektronik Jaya. Totalnya 20 juta dan ada syarat pembayarannya. Berarti ini termasuk utang karena ada syarat pembayarannya. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 6 Januari 2024. Berarti karena kita membeli peralatan, peralatan bertambah di debit karena itu harta. Lalu selanjutnya akun kreditnya yaitu utang dagang karena kita berutang sebesar 20 juta. Membeli peralatan. Lalu selanjutnya itu bukti pembelian lagi peralatan berupa alat pendingin atau AC di tanggal 8, totalnya 16 juta FOB destination. Berarti kalau FOB destination seperti saya udah jelasin sebelumnya, FOB destination itu yang bayar penjualnya. Jadi kita dalam kasus ini kita nggak bayar karena kita sebagai pembeli. Berarti peralatan kita bertambah dan kas kita berkurang karena ini sudah dilunasin secara tunai. Ini peralatan, ini kas sebesar 16 juta ya pada tanggal 8. 16 juta.
Lalu selanjutnya yaitu retur pembelian. Untuk retur pembelian di sini mesin kasir yang sudah kita beli tadi ada dua, totalnya 8 juta. Dan retur pembelian ini dilakukan dengan cara potongan sebesar harga total barang. Nah, kalau kejadian seperti ini berarti utang utang kita berkurang karena ini sudah dipotong. Lalu akun selanjutnya yaitu retur pembelian di kredit. Jadi utang berkurang di debit dan kreditnya itu retur pembelian sebesar 4 sebesar berapa? Sebesar 8 juta. Keterangannya jangan lupa. Lalu tanggalnya yaitu 9 Januari. Seperti ini untuk penyataannya. Lalu selanjutnya yaitu PT Market Jaya. Jadi kita menjual karena di sini ada tulisan faktur penjualan dijual kepada restoran Pujasari dengan syarat pembayaran. Berarti kalau ada syarat pembayaran gini, konsumen kita mempunyai utang ke kita. Jadi kalau dari point of view-nya kita, itu kita bertambah piutang dagangnya. Di sini membeli beras dan minyak goreng dengan total 200.000 pada tanggal 13 Januari. Nah, kalau penjualan gini, itu jangan lupa sertakan HPP juga ya. Jadi, untuk di sini, piutang dagang kita bertambah karena piutang bertambah di debit. Lalu selanjutnya akun kreditnya yaitu, lalu untuk akun kreditnya yaitu penjualan. Dan selanjutnya, itu kita juga sertakan harga pokok penjualan. Lalu harga pokok penjualan itu apa, em, akun gabungannya itu persediaan karena persediaan kita berkurang jadi kita taruh di kredit. Nominalnya adalah 200.000. Ini juga tanggalnya juga jangan lupa. Dan tanggalnya juga jangan lupa pada tanggal 13 Januari. Selanjutnya yaitu bukti pembelian. Jadi kita sebagai pilihan dagang membeli lagi. Ini membeli barang dagangan ya. Ini karena keterangannya beras untuk dagang dengan metode FOB shipping point. Jadi kalau FOB shipping point ini tuh kita yang nanggung pengirimannya. Jadi untuk pencatatan pengiriman ini, kalau FOB shipping point-nya digunakan untuk membeli persediaan, itu nanti pencatatannya bukan ditulis beban ongkos kirim, tapi juga termasuk ke persediaan. Karena ini digunakan untuk membeli persediaan kan. Ini 100.000 kan. Jadi jurnalnya, ini tadi pembayarannya secara tunai ya, sudah lunas. Untuk jurnal umumnya yaitu berarti akun debitnya persediaan dan akun kreditnya itu adalah kas karena kita membayar secara tunai. Lalu selanjutnya itu ada persediaan bertambah dan harga pokok penjualan. Kalau membeli persediaan barang dagang nanti pencatatannya seperti ini. Persediaan seharga 8 juta. Ini em, kita langsung total di sini adalah 8 juta 100. Ini juga 8 juta 100. Keterangannya pembelian barang dagang dan pokok. Hmm, Untuk tanggalnya juga jangan lupa 14 Januari. Lalu untuk tanggal selanjutnya yaitu Lalu untuk tanggal selanjutnya yaitu 15 Januari. Di sini kita melunasi pembayaran dari tanggal pembelian 6 Januari tadi. Yaitu tadi kita membeli mesin kasir ya. Totalnya 12 juta karena tadi udah dipotong karena ada kerusakan karena ada retur pembelian ya tadi. Jadi di sini kita jurnalnya yaitu utang dagang di debit karena utangnya udah berkurang. Lalu di sini kita kasih kas karena kas kita berkurang untuk dibayar sebesar 12 juta. Tanggalnya tadi 15 Januari. Lalu untuk keterangannya itu membayar utang dagang.
Lalu tanggal selanjutnya, ini bukti pelunasan dari restoran Pujasari yang tadi ini, berarti yang tanggal 13 ini ya. Di pelunasan karena em, bayarnya ada, karena bayar karena bayarnya tepat waktu sebelum tanggal 10, maksud saya sebelum 10 hari, jadi dia kena potongan diskon sebesar 10%. Jadi totalnya yang harus restoran Pujasari bayar itu 180.000. Di sini berarti jurnalnya, terus berarti untuk jurnalnya yaitu di sini kas karena sudah membayar utang jadi kas kita bertambah. Lalu ada potongan penjualan tadi, dan di sini piutang kita berkurang jadi taruhnya di kredit sebesar untuk kasnya. Untuk kasnya itu tadi 160.000. Untuk kasnya 160.000. Potongan penjualannya 20.000. Piutang dagangnya berarti total dari ini em, seperti ini. Tanggalnya jangan lupa, tanggalnya tanggal 17 Januari. Lalu untuk transaksi selanjutnya itu faktur penjualan lagi dengan metode pengiriman FOB Destination. Berarti di sini kita membayar ongkos kirimnya, dijual kepada Nusantara Food, pembayarannya tunai. Berarti Nusantara Food ini sudah membayar secara lunas. Untuk jurnalnya, kas kita bertambah. Lalu penjualannya, kita juga bertambah penjualannya dengan nominal 355.000. Baik lagi. Lalu di sini kita kasih HPP juga karena kita melakukan transaksi penjualan. Di sininya kreditnya persediaan 355.000 pada tanggal 20 Januari. Lalu selanjutnya itu bukti pembelian, berarti kita membeli barang lagi dan ada syarat pembayarannya. Sini kita membeli peralatan lagi, kita tulis terlebih dahulu peralatan bertambah. Sini secara utang ya, karena ada syarat pembayarannya. Utang dagang, totalnya 1.500.000 pada tanggal 21 Januari. Tadi saya lupa karena tadi ada ada FOB Destination dalam ini penjualan kita. Kita kasih di sininya itu beban ongkos kirim dan kas karena kita membayari ya. Tadi di sini sebesar 45.000. 20 Januari. Seperti ini ya. Ininya, jurnalnya. Untuk 21 Januarinya 2024 itu em, membeli kipas peralatan berarti totalnya 1.500.000 dan syarat pembayaran berarti utang. Kita catat ini peralatan bertambah. Di sini utang kita bertambah 1.500.000. Jangan lupa. Ini peralatan. Lalu pada tanggal 23 karena kita membayarnya sesuai tepat waktu dengan diskonnya, berarti kita kena potongan harga sebesar 225.000, 15% dari 1.500.000. Berarti jurnalnya yaitu utang dagangnya berkurang, utang dagang berkurang di debit. Lalu ada
Lalu selanjutnya yaitu kas kita berkurang. Kas kita berkurang 1275, 1275. Dan ada potongan pembelian. Potongan pembeliannya sebesar 225.000 dan utangnya total dari kedua ini. Pelunasan pembelian. Lalu selanjutnya yaitu ada penjualan lagi untuk Tommy's Cafe dengan metode pengiriman FOB shipping point, berarti pembeli yang membayar. Nah, selanjutnya yaitu faktur penjualan. Di sini kita menjual barang dagangan kita. Totalnya 1.932.000 dengan ada biaya pengiriman, tapi ini metodenya FOB shipping point. Berarti yang membayar itu pembeli pada tanggal 25 Januari. Berarti untuk jurnalnya itu kas kita bertambah, jualan kita juga bertambah sebanyak 1.932. Ya kan? 932. Di sini jangan lupa HPP dan persediaan kita berkurang. Lalu selanjutnya yaitu kita membeli kursi duduk sebanyak 5 pieces dengan harga 100.000 per pieces. Pembayarannya secara tunai totalnya berarti 500.000 lunas. Untuk jurnalnya kita tambahkan peralatan dan kas 500.000. Membeli peralatan. Akunnya jangan lupa. Nah, untuk jurnal umumnya kita sudah selesai. Kita bisa mempercantik tampilan dengan cara home. Lalu kita kasih border, all borders. Seperti ini. Tampilan akan terlihat lebih baik dari sebelumnya karena lebih rapi. Oke, untuk jurnal umum selesai. Ini kita coba zoom apakah ini balance atau enggak. Kalau balance berarti sudah benar. Sudah balance ya. Untuk jurnal umum sudah selesai. Kita akan lanjut ke buku besar. Selanjutnya, kita akan membuat buku besar. Nah, saya akan memberitahu bagaimana membuat buku besar agar tidak dilihatin satu-satu. Jadi, kayak menggunakan cara ini menjadi lebih mudah. Pertama, yaitu insert pivot table, lalu pilih table atau range-nya itu dari jurnal umum, pilih semuanya. Oke, lalu pilih debit, kredit, keterangan, akun. Lalu akunnya kita filters, pindah ke filters. Lalu ini kreditnya kita bisa pindah bawah seperti ini. Untuk akunnya kita bisa pilih satu-satu kas karena untuk menunjukkan saldo aslinya. Lalu kita ke fields, items, and calculated. Terus ke insert calculated field. Lalu debt karena biar tidak sama sama yang ini debit kredit ini. Lalu untuk formulanya itu if buka kurung jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit. Kurung kayak gini. Lalu kita bikin lagi buat yang kredit. Kasih namanya kayak gini biar tidak sama. Lalu if buka kurung jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi debit. Tutup kurung. Lalu selanjutnya kita bisa menghilangkan debit dan kredit ini. Dan biar tabelnya lebih bagus, kita juga bisa ganti desainnya. Kita pencet show in tabular form. Seperti ini. Lalu caranya bisa diulang untuk yang kedua yaitu insert pivot table. Lalu table range-nya jurnal umum ini. Lalu oke. Kita pilih keterangan akun Depkre.
Lalu akunnya kita pindah ke filter, jangan lupa. Dan kita pilih yang kedua, piutang dagang ini. Seperti ini. Ini akan menunjukkan saldo aslinya. Lalu caranya kita lakukan terus-menerus. Untuk buku besarnya ini sudah selesai. Ini kita bisa cek ini sesuai dengan jurnal umum. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Selanjutnya kita akan mencatat neraca saldo. Untuk pencatatan neraca saldo kita bisa menggunakan seperti cara buku besar yaitu dengan insert, pivot table, lalu table atau range-nya kita ambil dari jurnal umum. Kita pilih semua. Lalu oke. Lalu yang dipilih itu akun, debt, dan credit. Lalu kita bisa pindah kreditnya ke bawah. Dan selanjutnya desainnya kita bisa ganti ke ini tabular form. Dan grand totalnya ini kita hapus dengan cara ini. Ini kita jadiin desimal terlebih dahulu. Dan kita bisa total atau bisa sum untuk mendapatkan total semuanya. Ini balance berarti benar ya. Ini kita bisa rapikan juga seperti ini. Ini udah jadi untuk neraca saldonya. Lebih simpel jika menggunakan seperti cara ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan laporan keuangan. Lalu selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Kita bikin tabelnya terlebih dahulu. Setelah itu untuk mencari laba atau rugi suatu perusahaan dagang itu kita bisa hitung dari pendapatan dikurangi beban. Jadi pendapatannya kita total dan dikurangi beban yang sudah kita catat. Nah, kita bisa lihat dari neraca saldo untuk pendapatannya, ini penjualannya, kita bisa copy. Terus pendapatan seperti ini. Lalu kita total pendapatannya.
Selanjutnya itu yang besar dikurangi yang kecil. Ini untuk total pendapatannya. Untuk total pendapatannya. Lalu selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan pokok penjualan. Kita ambil dari neraca saldo. Laporan arus kas itu yang akan kita hitung itu ada kas aktivitas operasional, kas aktivitas investasi, dan kas aktivitas pendanaan. Yang pertama kita akan menghitung kas aktivitas operasional terlebih dahulu. Kita bisa lihat dari buku besar ini. Untuk aktivitas operasional itu seperti ini: konsumen membayar utang, melakukan penjualan barang dagang, membayar ongkos kirim konsumen, membayar utang dagang, lalu pelunasan pembelian dan pembelian barang dagang. Ini bisa kita copy terlebih dahulu. Ini kalau yang bawahnya tadi juga pelunasan pembelian begini. Ini ya. Lalu selanjutnya kita ke kas aktivitas investasi. Kita ambil dari buku besar juga untuk investasi, yaitu membeli peralatan ini. Kita ada lagi ya. Aktivitas investasi yaitu 16.500. Bisa kita dengan cara Bu. Lalu selanjutnya yaitu yang terakhir, kas aktivitas pendanaan, yaitu penerimaan modal berupa kas. Karena tidak ada aktivitas lain, jadi kita langsung ambil totalnya dari itu yang menerima modal. Ini untuk laporan arus kas sudah jadi seperti ini hasilnya. Lalu ini yang laporan posisi keuangan. Dan ini yang beban modal. Laporan keuangan sudah selesai. Jadi seperti ini pencatatan em, perusahaan dagang. Sekian video dari saya. Terima kasih.